Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah ustumuha bima kuntum ta'malun. Masya Allah kan wa ma lam yas'a lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Ahzab A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam diri Rasulullah itu menjadi teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang-orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari kemudian, serta ia banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nikmat yang kecil-kecil sampai kepada nikmat yang terbesar, yaitu nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dan apabila kita disuruh untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Pada kali ini kita akan mengambil tema tentang rukun Islam dalam pembinaan akhlak. Ada beberapa tugas Nabi. Tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Allah telah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tugas-tugas tersebut antara lain yaitu menerangkan Allah yang sebenarnya, menerangkan sifat-sifatnya atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berkaitan dengan itu. Kemudian menerangkan kebesaran Allah, ketinggian qadarnya, kekuatan qadratnya, melakukan kehendaknya, mempunyai iradahnya, dan tasarruf yang mutlak. Kemudian menerangkan bagaimana caranya manusia memuliakan, kemudian membesarkan Allah dengan mengadakan beberapa cara ibadah, kemudian mencegah mereka mengerjakan pekerjaan yang keji, menyatakan pahala dan dosa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Quran Surah Al-Fatir ayat yang ke-24. Kemudian tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul mengatur yang perlu untuk memelihara penghidupan manusia seperti urusan muamalah, munakahat, hukum, jinayah dan sebagainya untuk menegakkan keadilan. Kemudian tugas yang lainnya adalah menyatakan segala jalan yang dapat memperbaiki urusan hidup, menyuruh mereka beramal, berusaha mencegah mereka bersifat malas. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu lid dunya ka'anna ta'ishu abadan
wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, rawu Ibnu Asakir. Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berusahalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Kemudian tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang lainnya adalah menyuruh manusia berakhlak baik, beradab sempurna. Dan di antara perangai-perangai itu ada yang kembali faedahnya kepada pribadi sendiri, seperti berlaku benar, kemudian memelihara lidah, tidak biasa berdusta, tidak biasa melihat barang-barang yang haram, dan ada yang bermanfaat bagi umum, seperti bermurah tangan, memberi pertolongan, memberi makan fakir miskin, dan sebagainya. Jadi berguna untuk dirinya sendiri dan juga berguna untuk umumnya manusia. Kemudian ada uraian tentang syariat Islam dan akhlak. Jadi antara syariat Islam dan akhlak itu ada korelasinya. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dengan maksud utama untuk membina dan menyempurnakan akhlak, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, hadis riwayat Ahmad, bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan keluhuran akhlak atau budi pekerti. Tugas Nabi yang digariskan dalam sejarah hidupnya cukup menarik simpati manusia untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran risalahnya. Karena risalah yang diajarkan Nabi memberikan informasi tentang faktor-faktor keutamaan akhlak, lengkap dengan menjelaskan aspek-aspeknya. Islam telah menggariskan tentang ibadah dan menetapkan atau beranggapan bahwa ibadah itu merupakan pokok-pokok iman, bukan merupakan upacara agama yang bersifat abstrak. Islam tidak mengajarkan manusia melakukan perbuatan mungkar yang tidak mempunyai nilai akhlak yang luhur. Tapi sebaliknya, Islam mengajarkan manusia hidup bersahaja dengan akhlak yang mulia dalam keadaan yang bagaimanapun. Sebagaimana Al-Quran dan hadis menyatakan ketika Allah memerintahkan sholat wajib, sekaligus Allah menerangkan hikmah di balik menjalankan sholat wajib itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Membersihkan jiwa dari perbuatan keji yang membawa kepada kehinaan dan mensucikan diri dari perkataan buruk adalah hakikat sholat. Jadi sholat itu bukan hanya satu rutinitas belaka, bukan hanya satu pekerjaan yang yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam saja, tetapi lebih daripada itu, bahwa sholat itu hendaklah ditegakkan karena sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Artinya nilai daripada orang yang melaksanakan sholat itu harus benar-benar dia
meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Orang yang melakukan sholat tapi kerjaan keji dan mungkarnya tetap dikerjakan, berarti dia belum bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Pada akhirnya dia belum salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Innama ataqabbalu salatu mimman tawadda'a biha li adammati walam yastatila ala khalqi walam yabit musyiran ala ma'syati wa qata'an hara fi dhikri warahima miskina wa ibnas sabila wal armilata warahima warahimal khusab." Bahwasanya aku menerima salat hanya dari orang-orang yang berwudu dengan salatnya kepada keagunganku, yang tidak terus-menerus berdosa, menghabiskan waktunya sepanjang hari untuk zikir kepadaku, kasih sayang kepada fakir miskin, ibnu sabil, janda, serta mengasihi orang-orang yang mendapatkan musibah. Quran hadis riwayat Al-Bazzar, ini hadis qudsi menerangkan bahwa salat itu hanya diterima dari orang-orang yang tidak terus-menerus berbuat dosa. Maka ketika kita sholat tetapi masih kekejian dan kemungkaran kita senantiasa lakukan, maka hakikatnya kita belum sholat, belum diterima sholat kita. Kemudian dalam aspek lain, kita menghabiskan waktu kita, artinya waktu kita itu digunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, sembari kerja kita berzikir, sembari beraktivitas kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam uraian yang lain, dalam wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa, di antaranya adalah selalu berzikir dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping selalu taat tidak maksiat, kemudian di samping itu lagi ada selalu bersyukur dan tidak mengkufuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada selalu berzikir dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aina ma kunna, dimanapun kamu semuanya berada, atau dimana saja kita berada, bagaimanapun keadaannya kita, janganlah kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai ibadah zakat, pada hakikatnya bukan merupakan pajak yang diambil dari kantong, tapi merupakan pembinaan, menanamkan rasa kasih sayang yang tulus dan mendekatkan hubungan ukhuwah yang baik di antara lapisan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim." Quran surah At-Taubah 103. Ambillah hai Muhammad sebagian dari harta mereka orang-orang yang mampu sebagai sedekah atau zakat, demi untuk kau kasihkan dan kau sucikan jiwa-jiwa dan harta benda mereka dengannya. Ini tentang zakat yang diambil dari orang-orang yang mampu, yang baik itu zakat mal, zakat profesi, ya, zakat harta, zakat pertanian, kemudian zakat ternak dan seterusnya, yang semuanya sudah sampai pada nisab untuk dikeluarkan zakatnya untuk mensucikan harta benda yang dimiliki. Belum lagi ada sedekah infak yang dikeluarkan oleh manusia baik dikala fis sarra'i wad dharra, seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. Itu orang-orang yang selalu mengeluarkan hartanya baik dia dikala lapang ataupun dikala susah, dikala sempit. Bagaimanapun sikonnya, bagaimanapun keadaannya, ia tetap mengeluarkan hartanya, tetap bersedekah. Masa sehat ia sedekah, masa sakit ia sedekah. Karena dengan sedekah, dengan infak itu bisa menolak bala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sedekah, tabasyamuka, ya, fil wajhi ahika sadaqatun,
wa amruka bil ma'ruf wan nahyuna 'anil munkar sadaqatun wa irsadukal rajulun fil ardi dalalil lak sadaqatun wa imatatuka adna ada wasauka wal adma 'anit tariqi laka sadaqatan. Hadis riwayat Bukhari. Senyummu atau bermuka manis untuk saudaramu adalah sedekah. Dan amar ma'rufmu serta nahi mungkarmu juga sedekah. Dan memberi petunjuk kepada laki-laki atau siapa saja yang ada di bumi yang sedang sesat bagimu merupakan sedekah. Dan apabila engkau suka menyingkirkan batu atau duri atau tulang-tulang yang mengganggu jalan bagimu juga merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Ajaran ini hidup di lingkungan masyarakat padang pasir atau jazirah Arab yang dilanda permusuhan bertahun-tahun karena di antara mereka saling menyerang. Kemudian Islam membina dan menuntun bangsa Arab yang pada masa jahiliyah dengan ajaran akhlak yang mulia. Ya. Pada masa jahiliyah dengan ajaran akhlak yang mulia itu akhlakul Islam, akhlak Nabi, sehingga mereka dibina oleh Nabi Muhammad SAW, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka bisa keluar dari kegelapan masa jahiliyah kepada cahaya Islam. Islam juga mengajarkan tentang ibadah puasa, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dalam waktu yang terbatas, tapi lebih dari itu merupakan latihan menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan yang kecil dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada' qaula juri wa amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan yang palsu, maka Allah tidak membutuhkan daripadanya puasa, meninggalkan makan dan minum. Hadis Bukhari. Ia selalu berdusta, ia selalu berkata palsu, tapi ia juga menjalankan puasa. Bagaimana puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi semua mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh di hadis ini, yaitu puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum atau menahan diri dari haus saja, tetapi meninggalkan haus dan lapar saja, tetapi harus meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis lain dikatakan, laisa syamu minal akli was-sarabi, inamas syamu minal lahwi war-rafas. Fa in sabaka ahadun aw jahalu 'alaika faqul inni sha'imun. Rawahul Ibnu Khuzaimah. Bukanlah puasa itu hanya dari makan dan minum saja, tetapi bahwasanya puasa itu menahan diri dari perkataan-perkataan kotor dan omongan-omongan yang keji. Kalau ada orang datang kepadanya memarahi, mengatakan, maka engkau boleh mengatakan, ana shaimun, kami sedang berpuasa. Jadi dari keterangan hadis tersebut di atas, bahwa kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan suatu perintah kepada manusia sekiranya perintah itu tidak mengandung kemanfaatan. Perintah Allah yang wajib kita laksanakan banyak macamnya. Di antaranya adalah ibadah puasa yang telah diuraikan dalam hadis tersebut. Kita yakin ibadah puasa mengandung manfaat bagi manusia. Juga kita menyadari bahwa manfaat puasa akan dapat dilihat dari kesehatan maupun dalam pembentukan sikap kepribadian seseorang. Kemudian banyak ya tentang amalan-amalan puasa. Bahwa kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak.
Saya diutus ialah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi membalikan akhlak jahiliyah, akhlak zulumat, kembali kepada akhlak yang terang, akhlak yang terang, atau kepada sinar cahaya Islam. Kalau masa jahiliyah itu masa zulumat, masa kegelapan. Kemudian kita mendapatkan hidayah Islam, itu adalah masa terang atau masa yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai masa terang. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.